Hai great people, kembali lagi di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana bersama BNI Asset Management. Kali ini kita masih bersama Mas Ibnu Prabowo, juara 2 kali IG Reels Competition BNI AM 2 tahun berturut-turut. Apa kabar Mas Ibnu? Alhamdulillah mas, apa kabar mas? Alhamdulillah sehat. Thank you Mas udah datang bela-belain ke kantor BNI AM. Oke, makasih juga udah undang saya nih mas. Siap. Ya nggak percuma lah cutinya hari ini lah. Anyway Mas Ibnu, kita mau ngobrolin lebih dalam dikit nih Oke. seputar reksadana. Mas kan udah pernah cerita kalau Mas tuh mulai 7 tahun lalu. Iya. Oke. Kalau di peer groupnya Mas, setahu Mas Ibnu nih, itu yang mulai investasi di jalan yang benar kayak Mas Ibnu tuh banyak gak sih? Di lingkungan kerja saya gitu mas nih mas. Bisa. Rata-rata mereka tuh awam soal investasi sih mas. Oke. Jadi mungkin bisa dibilang saya ini pionir di teman-teman tempat kerja kali ya. Asik. Jadi teman-teman tuh banyak minta advice gitu ke saya gitu. Oke. Mau investasi kemana nih, punya duit kayak gini, enaknya Oke. dipakai buat apa gitu, paling kayak gitu mas. Oke. Mas kan 7 tahun lalu udah mulai invest ya. Iya. Kalau setahu Mas tuh peer group Mas itu invest di sektor lain selain reksadana atau mungkin maaf ada yang main Zeus gitu-gitu kah? Oke. Atau Slot. misalkan kripto atau sejenisnya? Di lingkungan kerja saya itu kan literasi keuangannya juga nggak terlalu bagus ya. Iya, nggak terlalu bagus kan. Nah, mereka itu hanya ngerti soal reksadana. Terus sometimes kadang-kadang tuh ada juga teman-teman saya tuh yang kepengen untung gede cepet. Akhirnya mereka coba ikutan trading saham, pakai uang tabungan. Terus ujung-ujungnya mereka jadi loss gitu karena mengharapkan apa tuh namanya, dividend hunter gitu. Akhirnya mereka gagal exit, terus uangnya banyak hilang di situ. Karena itu dia tadi, karena literasi keuangannya juga belum bagus, udah ucuk-ucuk terjun ke saham yang risikonya tinggi. Akhirnya mereka banyak kehilangan uang. Saat itu Mas pernah nyoba untuk nanam saham langsung juga nggak? Saham ada sedikit. Saat itu Ya ada. Dan Mas sempat ngerasain capital gain juga kah atau ikut loss juga apa gimana? Loss iya, capital gain juga iya gitu. Saya sempat FOMO juga sebenarnya sih. Banyakan mana nih? Lossnya atau gainnya? Alhamdulillah sih banyakan gainnya sih mas. Oke, ya syukurlah kalau emang lebih banyak gainnya ya Mas ya. Terus kalau sekarang di keluarga Mas sendiri deh, tadi kan di peer group, kalau di keluarga itu sudah melek investasi juga kah? Atau mungkin masih penuh yang menginfluence keluarga atau gimana? Iya, saya menginfluence keluarga saya, terutama kakak saya yang perempuan di rumah ya, yang anaknya juga sedang mempersiapkan buat masuk ke SD, dan itu kan SD swasta itu kan biaya juga cukup besar ya mas ya. Jadi saya coba dia untuk push dia untuk coba yuk nabung yuk buat dana pendidikan yuk kayak gitu. Selama ini kan dia tuh cuman nabung tuh ya udah nabung di rekening bank aja gitu yang konvensional gitu loh. Saya coba kenalkan reksadana pasar uang yang konservatif, dan dia juga udah mulai ikut alurnya saya. Oh siap. Anaknya kakaknya Mas Ibnu berapa tahun lagi tuh mau masuk SD? Tahun depan. Oh tahun depan. Iya, jadi udah cukup telat sebenarnya sih. Oke. Mas saranin di pasar uang. Pasar uang. Oke. Ya sabila Mas ya. Terus kalau boleh tahu nih, Mas kan sekarang tadi udah cerita posnya itu kan 3 ya. Yap. Dana darurat, dana pendidikan, sama Sedikit dana pensiun. dana pensiun ya. Oke. Untuk dana pensiun boleh ya kita bahas ya. Oke. Mas ini kelahiran 91 betul? Betul. Tapi udah mikirin dana pensiun. Sudah. Mantap. Untuk aset allocation yang untuk dana pensiun kalau boleh tahu di instrumen apa Om? Kalau dana pensiun saya sama istri taruh di saham. Oh, reksadana saham. Reksadana saham sama saham. Saham langsung. Iya. Karena kan itu jangkanya panjang ya, masih 20 tahun lagi gitu loh. Jadi kita nabungnya tuh DCA tadi. Setiap bulan dikit satu lot gitu loh. Satu lot. Kalau ada lebih ya bisa 2 lot 3 lot gitu. Wah, ini satu lotnya lot yang mana nih? Ada yang saham overvalued kan? Atau ada saham yang di bawah 5.000 perak gitu? Ya itu balik lagi karena saya dan istri saya tuh tipe kalau yang konservatif. Jadi kita pilih yang aman-aman aja gitu loh. Pilih yang blue chip gitu. Bank-bank BUMN yang pasti tuh. Oke, ini amannya versi Mas Ibnu, jangan-jangan nama saya beda nih. Oke, tapi oke lah kalau nyebut blue chip ya berarti insya Allah relatif aman ya Mas ya. Oke. Balik lagi ke pertanyaan seputar peer group nih Mas. Oke. Pengalaman apa yang Mas pernah dengar di peer groupnya dia belum investasi terus terjebak
ke sektor yang katakanlah kurang mengenakan gitu? Ada nggak Mas? Nggak ada sih, cuman kalau pengalaman investasi teman saya sih ada, tapi kalau sebelum investasi sih nggak ada kayak Mas. Cerita dong, di mana dia naruh? Jadi teman saya itu yaitu FOMO, dia itu kepengen dapat dividend hunter gitu, gara-gara lihat konten-konten di YouTube. Oke. Kan katanya kalau mau dapat dividen kan gede ngarepin capital gain dari dividen kan dia itu ya. Oke. Tapi dia itu telat exit. Akhirnya Oke. uangnya loss banyak di situ, mau di cut loss sayang, mau didiemin malah lossnya makin banyak gitu. Jadi dia serba bingung tuh dia. Dan dia tuh pakai tabungan yang memang dia pakai tuh buat rencana yang ada gitu, tapi dia ngarepin keuntungan lebih gede, akhirnya malah loss tabungannya di saham itu karena dia dividend hunter. Spill berapa jumlahnya nggak dia? Oh iya, sekian puluh juta lumayan. Sekian puluh juta. Wow, oke. Lossnya banyak banget. Oke. Wah, sayang juga ya Mas ya. Banget. Oke. Terus Mas Ibnu kan ya let's say Mas kan salah satu papa muda gitu yang sudah emang success story-nya udah jelas gitu. Mas ada nggak rasa let's say buat mengliterate sesama teman dengan caranya Mas sendiri? Oh iya jelas ada. Saya ngajak teman saya beberapa, ayo dong lu investasi mulai dari reksadana dulu aja nih yang paling gampang dipahami, yang udah aja tinggal ntar uangnya naik sendiri gitu, udah ada sih. Terus ada beberapa teman-teman saya yang udah coba ngikutin caranya saya beberapa gitu, tapi saya selalu ajarkan dari reksadana dulu aja Mas, yang resikonya lebih rendah. Oke. General reksadana ya. Oke, general reksadana iya. Oke. Ada nggak challenge terbesar Mas ngajak temen itu apa? Karena saya pernah nih, kalau saya pribadi ngajak temen nih, dia komentar gini, ya lo yang enak duitnya ada gitu. Nah, kalau Mas ada challenge ngajak temen itu apa kira-kira? Nah, saya tuh banyak punya temen yang umurnya tuh masih 22, 21, yang anak-anak baru lulus sekolah. Jadi mereka tuh belum banyak pengeluaran. Saya tuh selalu bilang, mumpung kalian kerja di sini, ayo nabung. Tapi mereka itu masih suka takut-takut gitu loh. Reksadana apa sih Mas? Gitu nggak ngerti. Terus nanti saya jualnya gimana gitu. Terus kalau udah nggak ada Mas Ibnu yang ngajarin saya siapa gitu. Kayak gitu. Ya udah saya coba push. Saya kasih pendekatan versi saya, tuh saya coba kasih video-video di YouTube yang mudah-mudah dipahami. Akhirnya mereka coba mau gabung di reksadana sedikit demi sedikit gitu Mas. Oke, lah kalau teman Mas yang sempat loss itu masih keep in touch nggak? Dan dia mulai investasi di jalan yang benar nggak, let's say? Udah mulai di reksadana dia. Udah mulai, tapi uang yang loss itu belum diapa-apain karena dia bingung gitu. Karena dia bingung ini mau di loss, dia merasa rugi banget tapi nggak di loss juga. Ya udah makin rugi bisa jadi. Siap. Oke, kalau gitu closing Mas. Buat teman Mas yang let's say masih ada di jalur yang instan. Oke. Ya, kira-kira ada message apa buat mereka Mas? Aduh apa ya? Jadi gini, pada dasarnya investasi itu kan high risk high return ya. Kalau kita ingin dapat keuntungan yang besar ya berarti kita harus siap dengan resiko yang besar juga. Kalau kita punya literasi keuangan yang belum baik, soal literasi investasi yang juga kurang baik, mulai aja dari yang kita ngerti dulu gitu loh Mas. Dari reksadana yang sedikit-sedikit, jangan langsung terjun ke saham, karena saya pribadi pun udah kenal investasi sejak 7 tahun yang lalu juga nggak terlalu berani terjun ke saham gitu loh Mas. Itu aja paling. Siap, mantap. Ya. Oke, great people, itulah tadi ngobrol singkat kita bersama Mas Ibnu Prabowo, juara 2 kali berturut-turut IG Reels Competition dari BNI Asset Management. Simak terus episode berikut yang tak kalah seru. Follow semua akun medsos BNI AM. Terima kasih sudah setia mendengarkan Liquid. Salam investasi, better future, Invest invest now. now.